Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alma, senang sekali bersama saya Syahnas akan menemani teman-teman semuanya di podcast spesial Ramadan. Ya, dengan bersama Klinik Utama Alma Medika yang membahas sebuah tema yakni puasa sehat, ibadah kuat menjaga tubuh tetap prima di bulan Ramadan. Dan tentunya ya, ibadah di bulan Ramadan ini akan menjadi sangat luar biasa, apalagi kalau kita tetap memperhatikan kesehatan dan juga keamanan tubuh kita sendiri. Jangan sampai semangat kita dalam beribadah itu terganggu karena mungkin tubuh kita yang kasih alarm lagi tidak sehat atau sebagainya. Dan hari ini juga sudah hadir bersama kita yakni dokter yang luar biasa, spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Widi Helen, SPPD Finasim. Halo dokter. Halo Syahnas. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat luar biasa. Luar biasa. Dan tentunya dok, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ya terkait dengan pembahasan tema kita, saya ingin memulai dari yang luas terlebih dahulu. Dok, banyak orang menjalani puasa itu sebagai kewajiban spiritual. Tetapi dari sisi medis sendiri, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh kita ketika berpuasa? Ya, puasa ternyata sudah diteliti memiliki dampak yang positif buat tubuh manusia ya. Secara mental, spiritual tentunya bagus ya. Jadi secara mental bisa lebih stabil emosinya itu dengan berpuasa, bisa menahan segala hawa nafsu ya di bulan puasa ini. Dan untuk tubuh sendiri ternyata dengan berpuasa itu membawa efek baik pada tubuh kita, yaitu adanya detoksifikasi terhadap racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi lambung diistirahatkan, usus kita diistirahatkan dalam jangka waktu mungkin sekitar 12 jam ya. Tidak mencerna makanan yang mungkin sehari-hari kita makan terus gitu, ngemil terus. Nah, pada saat puasa diistirahatkan. Pada fase istirahat ini terjadi detoksifikasi terhadap racun-racun yang mungkin berbahaya buat tubuh kita, ini dihilangkan atau dibuang dari tubuh kita. Jadi itu efek positif daripada puasa. Dan puasa ini pun sudah dijadikan suatu metode pengobatan juga ya untuk penurunan berat badan, menurunkan lemak tubuh, dan memang berkhasiat baik untuk tubuh kita tentunya bila dijalankan dengan benar ya. Oh, pantas ya dok ya. Ketika berpuasa itu tubuh terasa lebih ringan dan juga segar. Ternyata ada detoksifikasi alami yang terjadi. Dan dok, apakah semua orang itu aman berpuasa? Siapa saja yang secara medis itu dapat diperbolehkan berpuasa tanpa risiko yang besar? Ya, memang pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pasien-pasien yang sedang sakit ya, terutama gangguan pencernaan, gangguan lambung, tentunya harus dipertimbangkan ulang apakah masih bisa menjalani puasa atau tidak, daripada dia menjadi sakit gitu ya. Kemudian kalau di bidang penyakit dalam yang paling sering harus mendapat perhatian khusus itu pasien-pasien diabetes ya. Pada pasien-pasien diabetes ini perlu perhatian khusus pada saat akan menjalani ibadah puasa. Nah dok, terkait dengan penyakit dalam tadi dokter bilang diabetes ya. Apakah semua diabetes itu tipe diabetes itu cocok untuk berpuasa? Diabetes secara umum ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu memang dari secara genetiknya insulinnya tuh sangat kurang, sehingga dia sejak usia dini biasanya sudah terdiagnosa dengan diabetes tipe 1 mulai anak-anak ya. Dia mutlak membutuhkan insulin dari luar. Kalau tipe 2 biasanya terjadinya itu karena adanya resistensi insulin. Dan yang paling berbahaya untuk puasa adalah diabetes tipe 1 karena dia mutlak butuh insulin. Tetapi tetap bisa menjalankan ibadah puasa apabila kondisi gula darahnya itu bisa terkendali dengan baik. Tentunya harus konsultasi ya. Gitu. Jadi apakah tipe 1, tipe 2, asalkan dia dalam kondisi gula darah yang stabil, tidak ada komplikasi, aman untuk menjalankan ibadah puasa. Oh, jadi tetap aman ya dok ya? Iya. Lalu bagaimana dok itu cara mengatur makannya? Ya, yang perlu diperhatikan kadang-kadang pasien itu pada saat bulan puasa
dia mungkin ikut buka puasa dengan makanan-makanan yang Manis-manis. disajikan. Disajikan. Iya, ya, yang kebanyakan kita lihat kan yang dijual itu kue-kue manis bersantan, makanan Betul. bersantan gitu ya, dan juga kurma ya. Mm-mm. Itu gula darahnya juga agak lebih tinggi gitu ya. Untuk orang yang tidak diabetes mungkin aman, tapi pada pasien diabetes perlu diperhatikan pemilihan makanannya. Jadi tetap dia bisa berpuasa tentunya dengan jenis makanan dan pola makan seperti orang diabetes. Jadi seperti sebelum dia berpuasa. Jadi jangan ikut-ikutan orang sehat lainnya. Mungkin minum apa itu cola gitu kan, Iya. terlalu bersantan dan banyak gulanya ya. Nanti gula darahnya bisa melonjak tinggi. Gitu. Jadi tetap harus diperhatikan ya. Iya. Itu kalau buka puasa Dok. Kalau Iya. sahurnya? Nah, sahur ini sangat penting. Jadi kunci utama pada saat puasa, baik orang yang diabetes atau bukan diabetes, adalah makanan sahurnya. Jangan sampai hanya minum saja. Kadang-kadang kan ada yang tidak sempat gitu ya, buru-buru, terlambat bangun, hanya minum. Atau hanya makan kue. Nah, itu nanti dia tidak mencukupi sampai dengan jam buka puasa. Jadi disarankan makan sahur ini lengkap dengan karbohidrat kompleks ya, makanan pokok, ada nasi gitu ya, ada sayur juga, kemudian protein dengan jumlah yang mencukupi. Ini supaya kebutuhan kalori untuk satu hari itu selama waktu dia berpuasa masih mencukupi, tidak terjadi ngedrop. Atau pada pasien gula darah mungkin rata-rata di sore hari ya, mulai jam 3, jam 4 sore itu bisa ngedrop gula darahnya. Kalau seandainya makan sahurnya tidak mencukupi. Jadi diutamakan makan sahur tetap harus baik ya. Ada karbohidrat, sayur, protein, dan juga buah ya. Semua dilengkapi dengan itu dan tentunya juga cukup ya dokter ya. Iya. Karena Dok, saya pernah Dok, ketika berpuasa, ini kan apa ya, makan sahur. Iya. Makan sahurnya itu saya makan banyak. Iya. Makan banyak, tapi ini semakin siang hari saya semakin loyo Dok. Mungkin kebanyakan ya. Karena kebanyakan itu tadi ya, tidak terkontrol Iya, jadinya. Tapi saya juga pernah Dok, ketika sahur itu malah minum saja dan makan yang sedikit. Tapi saya tetap kuat sampai buka puasa selanjutnya. Itu kenapa Dok? Kalau orang masih sehat mungkin tidak masalah ya. Tapi kalau pada pasien diabetes, apalagi kalau dia menggunakan obat, nah paling sering itu bisa hipoglikemi, gula darahnya turun di sore hari kalau dia makan sahurnya kurang. Kan obat-obatan dia tetap harus konsumsi ya. Dan obat-obatan pada saat bulan puasa, terutama obat diabetes, perlu diperhatikan pemilihan jenis dan pengaturan dosisnya. Jadi pada hari-hari awal biasanya saya sarankan dicek saja kadar gulanya. Kalau terlalu rendah bisa dikurangi dosisnya. Gitu. Oke, baik dokter ya, terkait dengan diabetes. Nah Dok, selain diabetes ada nggak lagi? Biasanya yang banyak saya temui pasien gagal ginjal ya, karena sehari-hari saya bekerja di instalasi dialisis, jadi pasien gagal ginjal, beberapa pasien yang masih kondisi fisiknya baik, itu ada yang sanggup berpuasa, tentunya pada saat dia tidak sedang cuci darah gitu ya. Tetapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya mereka tidak berpuasa. Jadi tetap saya sarankan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Ada yang masih kuat, ya silakan, karena kan kita tidak bisa melarang ibadah puasa ya. Hanya menyarankan kalau kondisinya sedang tidak sehat, ya disarankan untuk tidak berpuasa terlebih dahulu. Gitu. Oh, berarti itu tergantung lagi kepada pasiennya masing-masing ya Dok ya. Kapan dia merasa oh tidak tahan nih, berarti harus dibatalkan demi keselamatan dirinya juga. Iya, karena pernah ada pasien saya itu tetap berpuasa walaupun sedang menjalani cuci darah. Serius Dok? Iya, ada. Bagaimana Dok dia? Ya tetap kondisi katanya, tapi dia memang lagi dalam kondisi yang baik gitu ya. Tetapi mayoritas ya tidak puasa pada saat dia menjalani cuci darah. Mungkin di hari yang sedang tidak cuci darah dia bisa berpuasa. Gitu. Oke, luar biasa ya teman-teman ya, sobat Om. Nah Dok, terkait nih tadi penyakit dalamnya sudah diabetes dan juga ya mengenai kalau kita berbicara tentang mah nih Dok,
Iya. Kan itu keluhan anak muda banget mah itu. Iya, betul. Aduh, mas saya kambuh, ini harus makan nggak, harus buka nggak gitu. Iya. Nah, menurut dokter nih, tips agar asam lambung itu tidak kambuh selama puasa. Ya, sebenarnya pemilihan makanannya ya, kembali ke pemilihan makanannya. Beberapa pasien saya yang sering sakit emah, dia menyatakan saya sehat selama bulan puasa, terus sesudahnya sakit. Nah, tentu nomor satu itu faktor spiritual ya. Kalau dengan ibadah kan mungkin banyak berdoa, jadi kalau kita banyak berdoa kan dijauhkan gitu dari sakit penyakit ya. Iya, Nah, itu dengan tekad kuatnya itu dia bisa melewati 1 bulan penuh itu dengan aman. Bahkan setelahnya dia kumat sakitnya karena makanannya kembali makan yang mungkin dilarang. Pada saat lebaran mungkin terus tiba-tiba makan yang bersantan-santan, es apa gitu kan, jadi kaget lagi lambungnya gitu. Jadi penderita sakit mah pun tetap bisa berpuasa asalkan memang tidak timbul keluhan selama periode puasanya itu ya. Dan pada saat sahur dan buka puasa tetap makanan yang merangsang pencernaan jangan dikonsumsi ya, seperti pedas, asam, yang berlemak, kemudian makanan minuman bersoda, kopi, teh itu hindari ya. Iya. Gitu. Jadi tetap pemilihan makanan ini sangat penting gitu. Iya, betul sekali dok. Saya juga setuju dok, memilih makanan tuh jangan sembarang makan mungkin ketika sahur ataupun berbuka ya dok ya. Tetap harus hati-hati Sobat Alma. Nah dok, tadi juga sudah ya dokter jelaskan mengenai apa sih dampak-dampaknya dari tiap-tiap penyakit yang tadi ya. Kemudian dok, ada nih biasanya dalam masyarakat itu bilang puasa itu menambah daya tahan tubuh. Secara medis, apakah benar dok? Sebenarnya karena pada saat puasa dijaga dari tidak terlalu banyak emosi gitu ya, dari secara rohani kita kan baik ya, stabil gitu. Kita fokus untuk beribadah. Jadi itu sebenarnya tuh satu nilai lebih daripada berpuasa itu. Dan yang kedua kan tidak jajan sembarangan gitu ya, tidak seperti hari-hari biasa. Nah, itu lebih sehat kita ya kan, asalkan nanti pada saat buka puasa tetap makanan-makanan sehat yang kita konsumsi gitu. Jadi dampak positifnya banyak ya. Iya dok ya, berarti di bulan Ramadan ini juga Sobat Alma ternyata ada spesialnya, yakni dimana kita bisa lebih mengontrol diri kita. Misal kalau sehari-hari kan biasanya aduh pengen makan ini nih gitu kan, beli gorengan gitu, beli es, beli semuanya. Tapi di bulan puasa ini kita lebih terkontrol dan juga sudah terjadwal ya kita makannya. Teratur jadwalnya. Teratur pokoknya. Oke dok. Nah dok, lalu bagaimana dengan nutrisi saat sahur ya? Apalagi dan juga berbuka terhadap kekuatan imun yang berangkat tadi kita terkait dengan daya tahan tubuh di bulan puasa ini. Ya tetap dengan pemilihan makanannya ya. Itu tadi ada karbohidratnya, boleh nasi, kan ada berbagai jenis nasi juga. Mungkin kalau diabetes dia bisa pilih beras merah atau beras porang dan lain sebagainya yang lebih rendah kalori ya. Kemudian sayur, dan sayur juga harus diperhatikan ada asam urat atau tidak. Kadang kalau dia punya sakit asam urat ya hindarilah yang jenis kacang-kacangan gitu, hindari ya. Kemudian untuk lauk pauk juga pengolahannya juga sebisa mungkin hindari ya, penggunaan minyak berlebihan. Minyak berlebihan ya. Jadi segala sesuatunya kalau berlebihan itu yang nggak baik gitu ya. Jadi pengolahan juga penting gitu. Cara pengolahan makanannya. Iya. Oke. Nasinya tadi disesuaikan ya dok? Iya, sesuai kebutuhan masing-masing, sesuai penyakit masing-masing ya. Dan juga lauk pauknya. Iya. Oke. Perlu saya tambahkan juga untuk pasien diabetes ya. Ada rekomendasi yang sudah dikeluarkan dari hasil penelitian di Arab Saudi. Mereka sudah meneliti pada batas mana sih pasien diabetes itu aman untuk berpuasa. Nah, dari penelitian itu ternyata pasien diabetes itu aman menjalani ibadah puasa Ramadan jika kadar gulanya itu di bawah 250. Nah, artinya kadar gulanya tidak tinggi ya. Jadi metabolisme tubuhnya itu bagus, dia tidak sedang sakit gitu ya. Apalagi kalau bisa di bawah 200 ya, dalam batas yang normal dia aman untuk berpuasa.
Karena apa? Pada saat berpuasa mungkin pada 6 jam pertama tubuh kita masih menggunakan makanan yang tadi kita makan ya. Pada Betul, saat sahur itu karbohidrat nanti akan dibentuk jadi glukosa, itu yang menjadi sumber energi kita. Setelah 6 jam tubuh mulai mencari sumber energi yang lain, bahan bakar yang lain. Dia memecah cadangan gula di tubuh kita yang namanya glikogen. Nah, itu dia akan pecah untuk dijadikan glukosa sebagai sumber energi. Jadi tubuh kita mencari sumber energinya. Nah, kemudian lebih dari itu dia akan mulai memecah lemak tubuh. Makanya orang program diet yang dengan intermittent fasting itu kan, yang sampai 16 jam puasa kan dia bisa menurunkan berat badan. Nah, karena kalau sudah lebih dari 10 jam gitu, itu mulai lemak tubuh yang dipecah oleh tubuh kita, nanti dijadikan sumber energi. Tetapi ini harus hati-hati pada orang diabetes, karena pada saat metabolismenya beralih ke lemak, ini akan menghasilkan keton ya, yang namanya keton. Itu kalau berlebihan dalam tubuh kita pada pasien diabetes, itu akan bisa menyebabkan komplikasi yang namanya ketoasidosis. Jadi ini bisa terjadi kondisi emergensi atau gawat darurat ya, krisis hiperglikemi, jadi gula darahnya meningkat dengan keton yang meningkat, itu kondisi yang membahayakan. Jadi itulah makanya ada rekomendasi yang sudah dikeluarkan. Jadi bukan larangan tapi rekomendasi. Jadi disarankan untuk tidak berpuasa kalau gula darah sewaktunya masih di atas 250 untuk menghindari komplikasi yang berbahaya itu tadi, ya. Jadi batas amannya biasanya saya sampaikan ke pasien, kalau bisa gula darahnya di bawah 250 itu aman untuk berpuasa. Yang penting tetap dikontrol gula darahnya, tetap ya. dikontrol. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Oke. Baik dokter ya dok, seru sekali ya membahas Iya. tentang diabetes ini. Dok, untuk orang diabetes nih, kan makanan manis itu harus terkontrol ya masuk dalam tubuh. Iya. Dokter ada nggak rekomendasi mungkin cemilan-cemilan manis yang masih wajar dikonsumsi dengan ukuran yang wajar juga? Sebenarnya ada ya beberapa produk khusus untuk pasien diabetes yang rendah gula. Ada kalau dicari ya produknya seperti makanan ringan yang khusus diabetes. Itu sesekali mereka boleh ya, kadar gulanya sudah dibuat rendah. Tetapi tetap saya sarankan makanan ini, real food ini ya. Jadi tetap ada karbohidrat, sayur, protein, dan kalau itu dimakan dalam jumlah yang cukup, tentunya tidak akan lapar. Cukup itu aja ya. Tambahannya mungkin buah aja. Tambahannya sebagai selingan, jangan terlalu banyak cemilan ya. Tapi kalau mau cemilan, ada produk-produk yang khusus untuk pasien diabetes. Dan itu konsumsinya tetap jumlahnya dibatasi, tidak berlebihan ya. Iya dok. Nah, Sobat Alma, jadi seperti itu ya, tetap mengontrol apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita. Dok, sekarang kita akan masuk ke sesi mitos atau fakta nih dok ya. Yang banyak sekali di masyarakat nih, oh ini salah, oh ini benar, gini caranya, itu tidak. Seperti itu ya dok ya, biasanya kalau kita dengar ya. Nah dok, yang pertama, benarkah puasa bisa menyembuhkan semua penyakit? Tentu tidak benar ya, kan ada beberapa penyakit kalau kondisinya berat, ya jangan berpuasa gitu ya. Iya, tidak benar ya Sobat Alma ya. Kemudian, dok, benarkah kalau tidak sahur puasanya tetap sehat? Tergantung kondisi seseorang itu ya. Kalau mungkin seperti Shahnaz tadi, hanya makan sedikit dan minum, dia kan tidak ada sakit apapun, ya tetap bisa kuat sampai dengan jam buka puasa ya. Tapi kalau misalnya pasien yang sakit sudah kronis, ya sebaiknya jangan, nanti terjadi hipoglikemi, itu yang bahaya sekali ya. Jadi kadar gula turun rendah sampai tidak sadar. Kalau hipoglikemi itu bisa tidak sadar, gitu kan. Malah harus ke rumah sakit nanti, ke IGD. Iya dok ya. Iya. Dan dok, terakhir mitos atau fakta, kurang tidur itu dapat menurunkan daya tahan tubuh ketika puasa. Iya betul, jadi disarankan paling tidak malam hari itu minimal 4 jam harus tidur ya. Kalau orang normal kan 7 jam, ya kalau kita berpuasa
minimal 4 jam lah itu harus tidur ya, supaya nanti tetap bisa konsentrasi di Betul. pagi harinya saat kita beraktivitas gitu Iya. ya. Kadang harus cukup ya dok tidurnya Iya, ya. tetap harus cukup. Nanti Minimal. kalau kurang tidur ngantuk ya. Ngantuk dok, betul, dan juga kurang fokus biasanya sepanjang Iya, hari itu. iya. Nah, oke dok, sebelum kita tutup, bolehkah dokter memberikan 1 menit ini ya, tips sederhana agar Ramadan kali ini tuh terasa lebih sehat untuk sobat Alma semuanya. Yang pertama, cek kesehatan kita. Kita terutama gula darah, tekanan darah, kolesterol, asam urat itu wajib dicek. Kalau aman semua ya aman untuk berpuasa ya, dengan berbagai macam pilihan menu buka puasa yang sangat menarik itu ya. Nah, tapi apabila punya penyakit harus berkonsultasi dulu ke dokter tentang kondisi dirinya, apakah bisa berpuasa dengan aman, apakah ada penyesuaian dosis obat, penyesuaian jam minum obat, dan pilihan menu apa yang aman untuk dia konsumsi. Dan tentunya ini supaya tetap sehat selama bulan Ramadan dan bisa Idul Fitri dirayakan dengan sehat juga gitu. Iya, puasanya sehat, Sehat. ibadahnya juga kuat. Iya. Sesuai dengan tema kita dokter Iya. hari ini. Baik teman-teman semuanya, luar biasa pembahasan kita bersama dengan Dr. Widi. Terima kasih banyak Dr. Widi telah meluangkan waktunya ya di sesi hari ini. Dan tentunya tidak lengkap rasanya ya kalau kita puasa, tapi tubuh kita loyo, tubuh kita kurang sehat, jadi kita tidak semangat menjalani hari-hari. Apalagi kan puasa ya, dengan ketaatan kita semuanya menjalankan hingga akhirnya nanti di bulan Ramadan. Sama-sama kita harapkan semoga di bulan ini kita tetap bugar, tetap sehat, dan juga ya berkah puasanya. Dan sahabat Alma, tentu saja setelah hari ini kita jadi lebih paham juga bahwa puasa itu bukan soal menahan lapar dan haus ya dok ya, tetapi juga bagaimana kita menjaga amanah tubuh yang kita bawa dan juga diberikan kepada kita. Dan tentunya tubuh yang sehat itu akan membuat ibadah kita juga semakin kuat. Baik sahabat Alma, saya Syahnas mohon pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa share ini ya ke teman-teman semuanya agar semakin banyak yang menjalani Ramadan dengan sehat dan juga lancar tentunya. Klinik Utama Alma Medica, kesehatan prioritas utama. We are healthy and happy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.